Alhamdulillahilladzi lam yattakhid walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sarrif wa karrim ala safiyyihi wa habibihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, yaitu paduka alam yang mulia, baginda tercinta, panutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, oleh beliau diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatul ujmah dari beliau, juga mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para kekasihnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Setiap anak Adam, yakni seluruh manusia yang hidup di alam dunia, tentu pasti mempunyai kesalahan, pernah melakukan perbuatan dosa, kecil atau besar, sengaja ataupun tidak disengaja, baik melakukan perbuatan dosanya secara sembunyi-sembunyi tanpa ada manusia lain yang melihatnya, dan ataupun melakukan dosanya secara terang-terangan bahkan dengan penuh kebanggaan. Na'udzubillah min dzalik. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan, pasti mempunyai dosa. Dan sebaik-baik manusia yang berdosa adalah manusia yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya. Taubat yang memenuhi syarat-syarat taubat nasuha di antaranya adalah menyesal di dalam hati dengan penyesalan yang sangat amat atas perbuatan dosa yang pernah dilakukannya,
dan berjanji di dalam hati untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut selama-lamanya, dan selalu berusaha memperbaiki dirinya, menjalankan perintah-perintah Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah apabila kalian melakukan perbuatan dosa dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Wallahi la anni astaghfirullah kulla yaumin mi'ata marrah wa fi riwayatin ukhra sab'ina marrah." Demi Allah, sesungguhnya aku senantiasa memohon ampun kepada Allah pada setiap hari sebanyak 100 kali. Dan menurut keterangan dalam hadis riwayat yang lainnya, sab'ina marrah, 70 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang notabene beliau dimaksum oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah dari sekecil apapun melakukan perbuatan dosa, namun beliau tetap memberikan suri tauladan bagi seluruh umatnya agar senantiasa beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah minimal setiap hari, jangan kurang dari 100 kali. Beliau selalu bertaubat kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Apalagi kita yang di dalam keseharian kita tentu banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan perbuatan dosa, disadari atau tidak disadari kita melakukan perbuatan dosa. Terlepas dari apakah kita melakukan perbuatan dosanya dengan kebodohan diri kita, artinya kita tidak mengetahui bahwa hal tersebut adalah perbuatan dosa, namun kita melakukannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Dalam sebuah hadis, baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia." Berarti seluruh manusia, baik yang beriman maupun yang kafir, diperintahkan oleh Rasulullah, tubu ilallahi taubatan nasuha qabla an tamutu. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha sebelum kalian mati. Termasuk di dalamnya orang-orang kafir, mereka diperintahkan oleh Rasulullah untuk bertaubat kepada Allah. Adapun taubatnya orang kafir kepada Allah adalah taubat dari kekafirannya, dari kesyirikannya, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah kalian kepada Allah sebelum kalian mati. Masalah taubat adalah masalah yang sangat penting yang harus disegerakan dan tidak boleh dinanti-nanti. Jangan sampai kita merasa banyak melakukan perbuatan dosa, banyak kesalahan kita, banyak melalaikan perintah-perintah Allah, banyak menganggap remeh terhadap perintah-perintah Allah, namun kita tidak merasa berdosa, padahal itu adalah dosa karena kita meremehkan perintah-perintah Allah. Meremehkan perintah-perintah Allah, disadari ataupun tidak disadari, sebenarnya kita telah meremehkan Allah yang memerintahkannya kepada kita, dan itu adalah perbuatan dosa, namun kita tidak menyadarinya bahwa itu adalah perbuatan dosa. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kematian. Karena apabila nyawa sudah sampai di tenggorokan, ruh sudah berada di kerongkongan, di saat sedang dalam keadaan sakaratul maut, sedang dalam keadaan sakarat, kita dalam hati menyesal atas perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, kita ingin bertaubat, namun saat itu taubat kita sudah terlambat
dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh baginda Rasul dalam sebuah hadisnya, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugorgir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawanya atau ruhnya belum sampai di tenggorokannya. Kalau sudah sakarat, nyawa sudah berada di kerongkongan, hanya tinggal beberapa napas lagi, baru datang penyesalan ingin bertaubat, sudah terlambat. Saat itu pintu taubat sudah ditutup oleh Allah baginya. Maka bersegeralah bertaubat kepada Allah sebelum datang kematian, karena kita tidak mengetahui datangnya kematian terhadap diri kita. Boleh jadi pagi hari, boleh jadi siang hari, boleh jadi malam hari, boleh jadi kematian itu datang dikala kita sedang berada di dalam rumah atau sedang di luar rumah, bahkan sedang berkendaraan lalu kemudian tabrakan dan kita mati. Kematian setiap saat selalu mengintai kita. Maka sebelum datangnya kematian itu, maka perbanyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita meninggal dunia tidak membawa dosa, tidak menyesal di akhirat, tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka. Karena sekecil apapun perbuatan dosa yang kita lakukan di alam dunia dan belum sempat ditaubati, belum diampuni oleh Allah, keburu mati membawa dosa, maka pasti kita akan menerima balasannya dari Allah. Allah menegaskan dalam Al-Quran surah Az-Zalzalah ayat 8, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan jahat, perbuatan buruk, perbuatan salah, dan belum bertaubat kepada Allah, belum mendapatkan ampunan dosa dari Allah, walaupun sebesar jarah, yarah kata Allah, niscaya ia pasti akan mendapatkan balasannya di akhirat, berupa azab Allah yang sangat amat pedih, azab Allah yang sangat amat menyakitkan. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah kata Allah bahwasanya Allah itu azabnya sangat keras, azabnya sangat pedih, azabnya sangat menyengsarakan. Itu yang pertama yang diperintahkan oleh Nabi kita. Tubu ilallahi qabla an tamutu. Bertaubatlah kalian kepada Allah sebelum kalian mati. Cepat atau lambat, mau atau tidak mau, setuju ataupun tidak setuju, siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun bangsa dan bahasa kita, dimanapun kita bertempat tinggal, pasti satu saat kematian akan datang kepada kita. Maka solatlah kalian sebelum kalian disolatkan, solatlah kalian di belakang imam sebelum kalian disolatkan di depan imam. Karena satu saat mau tidak mau pasti kita akan disolatkan di depan imam, yaitu manakala kita sudah menjadi mayit, manakala kita sudah menjadi jenazah, dan kita semuanya adalah calon mayit. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa badiru bil a'mali sholihati qabla an tushghalu. Kata beliau, bersegeralah kalian untuk beramal soleh, untuk mengerjakan berbagai macam amal kebaikan, berbagai macam amal soleh, berbagai macam amal ibadah. Bersegeralah kalian melakukan amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian sibuk. Baik sibuk dengan pekerjaan, dengan berbagai macam aktivitas yang bersifat duniawiyah, terutama sibuk ketika kita usia sudah semakin sepuh, sudah semakin tua. Biasanya kalau sudah semakin tua, penyakit mulai berdatangan. Banyak yang kita rasakan, dan beribadah kepada Allah dalam keadaan sehat tentu jauh lebih baik, jauh lebih sempurna daripada kita melakukan ibadah kepada Allah dalam keadaan sakit. Maka manfaatkan mumpung hidup, manfaatkan mumpung dikasih sehat, manfaatkan sisa-sisa umur kita untuk terus bertaubat kepada Allah, memperbanyak amal soleh. Kemudian yang ketiga, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum lahu ta'ala. Sambunglah hubunganmu dengan Tuhanmu, jangan sampai terputus.
yaitu dengan cara memperbanyak berzikir kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama berzikir dan berdoa kepada Allah setelah selesai sholat fardu 5 waktu sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surah 4 An-Nisa ayat 103, fa iza qadaitumus shalah fadhkurullaha. Apabila kalian telah menyelesaikan sholat, fadhkurullaha, kata Allah, maka hendaklah kalian berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, supaya hubungan kita dengan Tuhan kita tetap terjaga, yaitu dengan cara memperbanyak zikir, memperbanyak menyebut nama Allah, mengingat Allah kapanpun, dimanapun, dalam situasi kondisi apapun, tetap kita selalu menyebut Allah, mengingat Allah, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadzkurullah ala kulli ahyani. Adalah terbukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah pada setiap saat. Jangankan sedang dalam keadaan jaga, dalam keadaan tidur sekalipun beliau tetap hatinya berzikir kepada Allah. Kedua mata kepalanya terpejam, namun mata hatinya beliau tetap berzikir kepada Allah. Tidurnya beliau bainal yaqjati wan naum. Beliau kalau tidur seakan-akan tidur, seakan-akan tidak. Artinya tidak terlalu pules. Kalau kita tidur benar-benar pules, enggak ingat apa-apa, sampai mimpi berbagai macam impian yang datang. Tapi Rasulullah tidur tetap hatinya berzikir. Beliau tidur dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar, dalam keadaan punya wudhu. Itulah teladan kita yang harus kita ikuti. Kemudian yang terakhir, Rasulullah memerintahkan kepada kita, wa aksirus sodaqah bisirri wal adaniyah. Perbanyaklah oleh kalian bersodakoh, baik sodakoh sir, yaitu sodakoh rahasia, maupun sodakoh alaniyah, sodakoh yang diberikan secara terang-terangan. Baik sodakoh rahasia maupun sodakoh secara terang-terangan, dua-duanya dibolehkan oleh hukum agama. Yang penting jaga hati kita, luruskan niat kita. Jangan sampai ketika kita bersedekah di hati kita mengharapkan pujian dari manusia. Itu namanya syirik kecil atau riya. Orang yang melakukan kebaikannya dibarengi dengan sifat riya, maka kebaikannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima, apalagi diberikan balasannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga untuk siapapun yang melakukan kebaikan, yang melakukan amal soleh, yang melakukan ibadah dengan mengharapkan pujian dari manusia atau riya. Rasulullah menegaskan dalam hadisnya, innallaha ta'ala harramal jannata ala kulli mura'in. Sesungguhnya Allah benar-benar mengharamkan surga ala kulli mura'in, atas setiap orang yang ibadahnya riya, ibadah kepada Allah tapi mengharapkan pujian dari manusia. Itu namanya syirik, menduakan Allah, syirkul asghar, syirik kecil, perbuatan dosa besar. Walaupun syiriknya syirik kecil, tetap yang namanya syirik, menyekutukan Allah, adalah dosanya dosa paling besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan senantiasa beramal soleh, mengerjakan kebaikan, merekalah sebaik-baik makhluk di kolong langit ini. Balasan bagi mereka dari Tuhan mereka adalah sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sorga-sorga yang di dalamnya Allah menyediakan berbagai macam pahala besar, pahala mulia, pahala agung untuk para penghuninya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun senang dengan Allah. Itulah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya, balasan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah.
menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.